Ya, minggu lalu Indonesia menjadi tuan rumah latihan bersama yang disebut ASEAN Solidarity Exercise. Latihan ini adalah pertama kalinya negara-negara ASEAN menggelar latgab tanpa kehadiran militer negara lain dan juga tak luput dari perhatian Tiongkok. Penanganan bencana, perompakan hingga penyelamatan sandera menjadi bagian latihan bersama negara-negara ASEAN. ASEAN Solidarity Exercise atau ASEX 2023 atau dikenal juga sebagai ASEX 01N karena berlangsung di Laut Natuna Selatan. Kita tidak membuat skenario di mana kita melaksanakan kegiatan face to face dengan militer negara asing. Kita hanya melaksanakan kegiatan latihan untuk membantu daerah di mana terjadi bencana di daerah tersebut. Pelatihan yang diprakarsai Indonesia ini ditujukan meningkatkan kerjasama militer dan interoperabilitas antara negara-negara ASEAN. In my opinion, this is a good exercise in terms of HADR. So if it's done annually, it will be better. Malaysia termasuk peserta yang mengirim kapal perang bersama Indonesia, Singapura, dan Brunei. Sementara Filipina, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Thailand hanya mengirim pengamat. Demikian juga Timur Leste yang berniat menjadi anggota ASEAN ke-11. Sementara Kamboja akhirnya tidak hadir. Kamboja memutuskan tidak hadir meski Indonesia sebagai tuan rumah telah memindahkan latihan dari lokasi semula, Laut Natuna Utara ke Laut Natuna Selatan. Laut Natuna Utara yang dipandang Indonesia sebagai bagian zona ekonomi eksklusifnya juga diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya. Terakhir dalam penerbitan peta baru 10 garis putus-putus pada akhir Agustus. Tiongkok hanya sedikit berkomentar mengenai latgab ASEX 01N. Menurut analis, keputusan Indonesia memilih lokasi yang lebih netral dinilai tepat, khususnya pada latihan militer pertama yang hanya melibatkan negara-negara ASEAN saja, tanpa pihak luar seperti Amerika Serikat atau Tiongkok. Again, their purpose is ASEAN centrality. It's not to demonstrate ASEAN unity on Chinese provocations in South China Sea, much as I think the United States and certainly some members of ASEAN would like to make this be something about demonstrating a resistance to Chinese aggressive activity in the South China Sea. ASEAN itself wants to show that it can do this without being provocative. Menurut Carl Baker, fokus latihan pada isu-isu seperti perompakan dan penanggulangan bencana juga menunjukkan sikap pragmatis ASEAN. But I mean, it's classic ASEAN to start off, with the search and rescue exercise, to start off with sea piracy. That's where the cooperation has occurred, not only within ASEAN, but also between the maritime ASEAN powers, the Philippines, Malaysia, Indonesia, and to some extent Thailand and Singapore. Sebagai pemrakarsa sekaligus penyelenggara tahun ini, Indonesia berharap pelatihan ini akan menjadi latihan tahunan dengan penyelenggara bergilir di antara negara anggota ASEAN. Dari Washington DC dan Laut Natuna Selatan, Yuni Salim, Indra Yoga, dan tim VOA. Sebuah produsen mesin pemanas air ternama menghadirkan ruang inspirasi kebutuhan pemanas air bagi masyarakat. Menyajikan produk-produk water heater yang berkualitas. Alston Experience Center resmi dibuka di Gandaria City Mall, Jakarta. Galeri pemanas air pertama di Indonesia ini menyajikan produk-produk water heater berkualitas untuk menunjang kebutuhan pemanas air dan keperluan rumah tangga yang ramah lingkungan dan hemat daya. Tujuannya adalah kita ingin lebih dekat lagi ke konsumen, memberikan edukasi tentang benefit-benefit, keuntungan-keuntungan mandi air hangat, dan apa saja keuntungan-keuntungan dari produk Ariston itu sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Experience Center ini, customer bisa lebih dekat dengan kita dan tahu apa aja produk Ariston, kelebihannya apa aja, dan bisa lebih tahu lagi tentang apa saja yang akan kita luncurkan produk-produk terbaru ke depannya. Jadi sebenarnya orang Indonesia tahu manfaat dari air hangat itu sendiri. Cuman karena tidak dikomunikasikan, mereka kira nggak perlu. Karena Indonesia kan tropis, kita nggak butuh air panas, gitu loh. Nah sebenarnya kita membutuhkannya, itu pertama. Fungsinya apa aja, benefitnya apa aja, kita coba tampilkan di sini sehingga masyarakat kita lebih teredukasi. Yang kedua adalah isu-isu kenapa tidak mau menggunakan water heater.
Melalui gerai Ariston Experience Center ini mampu memberikan edukasi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pemanas air berkualitas. Adanya water heater ini bisa mempermudah masyarakat mendapatkan air hangat dalam waktu singkat. Selain itu, di era serba digital saat ini, Ariston juga memberikan kenyamanan bagi konsumen melalui produk-produk terbaru yang telah digitalisasi dan bisa dikontrol secara mobile. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Saat melepas skuad Garuda untuk berlaga di babak kualifikasi AFC 2024 di Arab Saudi, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Haritanu Sudibyo meminta timnas memiliki mental baja agar tangguh menghadapi lawan dan mampu lolos ke putaran final. Pelatih timnas futsal Indonesia Marco Sorato optimis skuad Garuda mampu mencapai target untuk lolos ke putaran final Piala Asia Futsal 2024 usai melalui serangkaian pelatihan di pemusatan latihan TC Malang. Jadi saya berharap mereka menang, ya. Mereka menang sehingga bisa masuk final AFC di bulan April 2024. Jadi saya beritahukan pada mereka jaga stamina di sana, kemudian juga jaga kekompakan. Kompak itu penting ya, karena ini kan bola. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya fighting spiritnya harus maju untuk menang, sehingga membawa harum nama bangsa kita. We appreciate his support for our futsal. Our responsibility is very big because we represent all the coaches, all the players, all the fans of Indonesia futsal. So we do our best to qualify. Our group is very strong. Berlaga di Piala Asia Futsal atau AFC 2024, skuad Merah Putih bersiap menunjukkan performa terbaik agar dapat prima melakoni setiap laga demi laga untuk menuju putaran final. Selama pemusatan latihan di Malang kemarin, ya udah banyak instruksi dari pelatih dan alhamdulillah kita udah adaptasi dengan skema dan taktik dari pelatih dari Brazil. Kalau bisa sapu semua lebih aman, tapi target utama kalau menurut saya pribadi harus menang di 2 pertandingan utama. Lolos pasti harus. Masuk di grup B kualifikasi Piala Asia Futsal 2024, tim Garuda akan bersaing dengan sejumlah tim kuat seperti Afghanistan, Makau, dan tuan rumah Arab Saudi. Dari Jakarta, Megalatu, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia U24 bersiap jelang laga melawan Uzbekistan U24 pada babak 16 besar sepak bola putra Asian Games 2022. Ya, pelatih tim U24 Indonesia Indra Syafri menyebut sudah menyiapkan strategi khusus dan mewaspadai kekuatan Uzbekistan. Indonesia U24 berlatih di lapangan Hangzhou Chenjinglong Sports School Southeast, Hangzhou, China, jelang laga melawan Uzbekistan U24 pada babak 16 besar sepak bola putra Asian Games 2022. Pelatih tim U24 Indonesia Indra Syafri menyebut sudah menyiapkan strategi khusus dan mewaspadai kekuatan Uzbekistan. Iya, kita sempat menonton langsung Uzbekistan melawan Hong Kong. Dan kita tahu persis pecahan-pecahan dari negara Soviet. Pada umumnya mereka bermain sangat baik, baik itu secara tim dan secara individu. Ada beberapa pemain mereka yang memang perlu kita waspadai. Skuad Garuda Muda kali ini kedatangan kekuatan baru di diri Ramadan Sananta setelah sempat absen pada fase grup. Kedatangan Sananta diharapkan memperkuat lini serang skuad Garuda saat menghadapi Uzbekistan. Pemirsa, cabang olahraga skateboard menambah perolehan medali perak untuk Indonesia di ajang Asian Games 2022 berkat Sanggu Dharma Tanjung. Cabur wushu juga menambah medali melalui Seraf Naro Siregar yang meraih perunggu. Cabang olahraga skateboard menambah perolehan medali perak untuk Indonesia di ajang Asian Games 2022 berkat Sanggu Dharma Tanjung.
Sanggu mendapat medali perak usai mengemas 200,63 poin, mengungguli atlet Cina Su Jianjun di posisi ketiga dan kalah dari atlet Cina lainnya Zhang Jie yang merebut medali emas dengan total 231,14 poin. Ini merupakan medali perak kedua yang diraih oleh Sanggu di cabur skateboard ajang Asian Games. Sebelumnya pada Asian Games 2018, Sanggu juga berhasil meraih 1 medali perak di nomor street putra. Medali untuk Indonesia juga datang dari cabang olahraga wushu. Seraf Naro Siregar meraih medali perunggu di nomor daoshu dan gunshu. Seraf meraih total poin 19.466, terdiri dari 9.726 dari nomor daoshu dan 9.740 dari nomor gunshu. Pemirsa, PSSI menggelar acara Partner Summit dan Signing Ceremony di Jakarta. Agenda ini merupakan salah satu program PSSI guna mengenalkan dan mempresentasikan produk-produk PSSI. PSSI menggelar acara Partner Summit dan Signing Ceremony di Jakarta pada Rabu sore. Agenda ini merupakan salah satu program kerja PSSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Erick Thohir dengan mengundang sejumlah sponsor potensial sambil mengenalkan dan mempresentasikan produk-produk PSSI, diantaranya tim nasional sepak bola serta kompetisi. Kegiatan ini dilakukan 2 hari, yakni pada tanggal 26 dan 27 September. Pada hari sebelumnya, Ketum PSSI melakukan talk show dengan para pemain serta mantan pemain timnas. Pada hari kedua, PSSI mengundang para partner serta sponsor untuk upacara penandatanganan antara Ketua Umum PSSI dengan para sponsor. Nah, karena memang yang namanya pendanaan itu tentu kita harus kombinasi antara pemerintah dan juga dari private sector gitu. Kalau kita mau punya program yang serius, karena kan memang FIFA sendiri menuntut kita juga ada program-program serius yang kita lakukan, dan namanya pembangunan tim nasional tidak mungkin berdiri sendiri, liganya harus baik, tim nasional baik, jadwal pertandingannya baik, lalu juga kita bangun yang namanya tim muda secara menyeluruh gitu. Erick Thohir menambahkan hal ini dilakukan demi kemajuan dunia sepak bola Indonesia. Selain itu, Erick menegaskan signing ceremony sponsor baru ini adalah sebuah bentuk komitmennya untuk menjadikan sepak bola Indonesia profesional, transparan, dan bersih dari kekerasan ataupun pengaturan skor. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Pawai Maulid biasanya dilakukan dengan berkeliling dengan membawa obor. Namun di Tangerang, Banten, warga yang menggelar pawai Maulid mengganti obor api dengan obor elektrik untuk mencegah polusi udara. Ribuan warga antusias mengikuti festival Maulid yang diselenggarakan Pemkot Tangerang. Namun ada yang berbeda dalam peringatan Maulid Rasulullah SAW kali ini. Kini para peserta tidak lagi menggunakan obor api namun beralih ke obor elektrik. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat polusi yang mengancam kawasan Jabodetabek. Tidak hanya obor elektrik, para peserta juga melantunkan sholawat sambil membawa gunungan yang berisi makanan ringan. Gunungan makanan ringan ini nantinya akan dibagikan kepada warga yang hadir dalam festival Maulid. Ya, mudah-mudahan kelihatannya antusiasmenya masyarakat luar biasa, dan ini juga dalam rangka mendorong perekonomian UMKM ya, seiring kita berapa tahun kemarin Covid panjang. Mudah-mudahan keberkahan peringatan Maulid ini membawa ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan terus menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Kota Tangerang.
Festival Maulid di Tangerang, Banten ini akan berlangsung selama 5 hari dari 27 September hingga 1 Oktober 2023. Dari Tangerang, Banten, Sukron Anyus melaporkan. Pemirsa, banyak cara dilakukan warga untuk merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kediri, misalnya di Jawa Timur. Pemirsa, takmir Masjid Wakaf Jamsaren menggelar tradisi lempar uang. Sambil bersalawat dengan penuh semangat, para jemaah yang didominasi anak-anak ini berebut uang receh yang dilempar takmir masjid dan warga sekitar. Mulai dari uang pecahan Rp500 hingga ribuan rupiah dilempar ke lantai masjid. Meski terlibat aksi saling dorong, namun tetap rukun dan saling menghormati antar sesama jemaah, sehingga pertengkaran bisa dihindari. Para takmir masjid bersama jemaah menggelar tradisi lempar uang yang merupakan tradisi turun-temurun untuk merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sedekah, niatnya sedekah, biar anak-anak senang sehingga bisa masjid. Ini kegiatan rutin setiap apa sih, Pak? Setiap bulan Maulid Nabi. Senang? Iya. Dapat berapa tadi? Nggak tahu, belum dihitung. Rencananya mau digunakan untuk apa nanti? Untuk jajan, Pak. Kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi warga Kota Kediri dan sebagai wujud syukur serta bentuk sedekah dari masyarakat. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, anak-anak semakin rajin beribadah di masjid. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pohon berukuran besar jenis angsana tumbang dan menimpa mobil listrik di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Meski pengemudi selamat, namun mobil listrik tersebut rusak parah. Pohon besar yang berada di bahu jalan pintu air Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu malam tumbang dan menimpa mobil listrik mewah. Akibatnya atap hingga bagian belakang mobil rusak parah. Pengemudi selamat karena tengah berada di tempat lain. Diduga tumbangnya pohon jenis angsana ini karena faktor usia pohon membuat cengkeraman akar tak mampu menahan beban dahan dan daun. Kondisi pohon yang cukup besar sempat menyulitkan petugas hingga harus memotong batang pohon menjadi beberapa bagian.